Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum Ibu melanjutkan untuk reaksi terang non-siklik, kita sama-sama ambil inti dari reaksi terang sikliknya terlebih dahulu. Jadi, reaksi terang siklik dia hanya menggunakan P1 dan menghasilkan ATP. Ya. Reaksi terang siklik dia hanya menggunakan P1 dan nanti akan menghasilkan ATP tadi ya, yang dibutuhkan saat terjadinya rantai transport elektron. Selanjutnya kita lanjut pada reaksi terang non siklik. Nah, kalau pada sebelumnya yang digunakan adalah fotosistem P1. Nah, ini yang digunakan adalah fotosistem P2 maksud Ibu, dan P1. Jadi dia pakai dua-duanya. Nah, jadi sama prosesnya, hampir mirip. Jadi ada foton atau cahaya yang masuk ya. Ada cahaya yang masuk ke bagian fotosistem 2 atau P2, kemudian akan diterima oleh klorofil. Kemudian klorofil yang membawa foton akan terangkat ke atas sehingga akan terurai dan mengakibatkan terjadinya rantai transport elektron, tapi tidak balik lagi ke bagian bawah, tetapi langsung ke bagian P1, langsung pindah ke bagian fotosistem 1. Jadi rantai transport elektronnya tidak ke bawah sini ya, tapi rantai transport elektronnya ke sini. Terjadi rantai transport elektron. Kemudian sama, kan tadi bawa foton tuh, fotonnya udah terurai sehingga fotonnya akan ditangkap lagi oleh klorofilnya, akan terangkat lagi ke bagian puncak P1, baru akan terurai. Ini ya. Nah, sebelum diurai akan terjadi proses pengubahan NADP plus dan pemasukan H plus itu ya. Jadi NADP plus akan diubah dan ditambahkan, dimasukkan H plus, nantinya akan dihasilkan NADPH. Ini ya, setelah diubah dimasukin jadilah NADPH. Gitu. Nah, satu lagi nih, dari proses pembentukan rantai transport elektron terjadi juga proses pemecahan H2O menjadi 2H plus dan setengah O2 gitu. Jadi proses pada reaksi terang non-siklik, ada foton masuk ke bagian fotosistem 2, diterima oleh klorofil, kemudian klorofilnya naik ke puncak fotosistem, kemudian akan terjadi rantai transport elektron langsung pindah ke fotosistem 1, sehingga klorofil pada fotosistem 1 akan naik lagi ke puncaknya, baru terjadi pengubahan NADP plus dan pemasukan H plus sehingga dihasilkan NADPH. Ini hasilnya ya. Nah gitu. Jadi intinya
Kalau reaksi terang non-siklik, dia menggunakan P2 dan P1 serta menghasilkan ATP dan NADPH. Tadi Ibu lupa ya, di sini sama. Pada pembentukan RTE ini sama seperti pada reaksi terang siklik, terjadi pengubahan ADP menjadi ATP. Nah, jadi dia hasilnya dua, ada ATP, kemudian ada NADPH. Inilah perbedaan antara reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik. Terima kasih.